Assalamualaikum, kembali lagi di YouTube channel kami, Intan dan Ina. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana teknik pernafasan dalam proses persalinan, supaya persalinan lebih lancar, mudah, dan minim trauma. Yuk tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Kenapa ibu hamil atau ibu yang mau melahirkan itu harus menguasai teknik pernapasan? Karena dengan menguasai teknik pernapasan, maka kita akan menguasai pikiran kita. Kita akan lebih sadar bahwa proses persalinan akan berlangsung, lebih sadar, lebih fokus bahwa kita akan segera menemui dede bayi yang selama ini kita nanti-nantikan. Dan setelah kita menguasai pikiran kita juga akan menguasai tubuh kita. Kita dapat mengontrol tubuh kita sehingga persalinan dapat berjalan dengan lancar dan minim trauma. Dengan menguasai teknik pernafasan, itu diharapkan ibu hamil atau ibu yang mau melahirkan itu tidak ada lagi drama dalam proses persalinan seperti teriak-teriak ataupun cakar-cakaran, misalnya cakar suami gitu ya, ataupun menangis histeris. Nah, karena dengan menguasai pernafasan atau kita terbiasa dengan pernafasan itu, maka kita dapat menguasai pikiran kita lebih fokus menghadapi proses persalinan, lebih sadar, lebih bahagia, lebih rileks ya dalam menghadapi proses persalinan karena kita menguasai pikiran kita. Maka diharapkan dengan kita menguasai pikiran kita juga menguasai tubuh kita, maka persalinan akan berlangsung dengan mudah, menyenangkan, dan minim trauma. Pernapasan yang pertama yang perlu diketahui yaitu pernapasan perut atau belly breathing atau disebut juga pernapasan relaksasi. Pernapasan perut ini itu biasanya digunakan atau diaplikasikan itu pada saat bunda itu mulai merasakan kontraksi ataupun pada saat pembukaan 1 sampai pembukaan 10. Kenapa kita harus melatih pernafasan perut ini? Yaitu diharapkan dengan melatih pernafasan perut ini diharapkan pada saat kita menghadapi proses persalinan, kita sudah terbiasa dengan nafas yang dalam dan panjang. Kan kita sehari-hari kalau bernafas itu pernafasannya pendek dan cepat. Maka pernapasan perut ini harus dilatih karena tidak bisa instan atau kita langsung aplikasikan misalnya pada saat proses persalinan itu biasanya tidak bisa ya. Jadi ini harus dilatih sedini mungkin pada saat kita tahu kita hamil, kita harus mulai melakukan latihan pernapasan perut ini supaya kita terbiasa pada saat nanti proses persalinan. Dan juga diharapkan dengan kita melatih pernapasan perut ini itu kan juga melatih otot-otot perut. Jadi otot perut sudah mulai terbiasa dengan latihan itu sehingga persalinan itu bisa lebih lancar dan lebih mudah. Terus bagaimana cara melatih pernapasan perut? Yaitu yang pertama kita misalnya duduk rileks. Bahu juga dirilekskan, bisa sambil mata tertutup atau bisa sambil membuka. Salah satu tangan kita letakkan di perut kita. Mengapa kita letakkan di perut kita? Yaitu untuk mengontrol apakah latihan pernapasan perut ini sudah benar atau tidak. Karena pada pernapasan perut ini yang mengembang dan mengempis itu perut, bukan dada kita, bukan bahu kita. Jadi jika pernapasan masih dada yang mengembang atau bahu kita bergerak-gerak, maka itu pernapasan dada. Tarik nafas yang pelan dan dalam melalui hidung dan dikeluarkan juga melalui hidung. Contohnya begini. Jadi yang
mengembang dan mengempis itu adalah perut. Latihan ini harus berulang-ulang supaya dilakukan dengan benar, supaya terlatih pernapasan tersebut. Latihan pernapasan ini dilakukan secara bertahap dan sekemampuannya ibu pada awalnya. Kemudian, dengan berjalannya waktu dan ibu sudah mulai terbiasa dengan pernapasan yang panjang dan dalam, maka ibu bisa menambahkan ketukan, misalnya 4 ketukan pada saat tarik nafas dan 4 ketukan pada saat menghembuskan nafas. Contohnya begini, misalnya 4 ketukan. Tarik nafas 4 ketukan, keluar nafas 4 ketukan. 1, 2, 3, 4. Kita hembuskan 4 ketukan. 5, 6, 7, 8. Dan semakin kita terampil melakukan pernafasan perut, maka ketukan bisa ditambah. Sesuai sekemampuan ibu, bisa 6, 7, 8 ketukan. Latihan pernapasan ini itu bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Kapan ibu bisanya? Bisa sambil menunggu masakan matang ataupun bisa sambil nonton TV. Ibu bisa melakukannya dan lebih baik itu dilakukan setiap hari supaya kita terbiasa dengan pernapasan yang panjang dan dalam itu. Dan juga dilakukan secara bertahap. Misalnya pada saat awal latihan itu ibu melakukan 4 kali tarikan nafas dan 4 kali buang nafas. Dengan berjalannya waktu, ibu sudah mulai terampil, maka bisa dinaikkan menjadi 5 atau 6 atau 7 atau 8 tarikan nafas dan 8 kali buang nafas. Itu sekemampuannya ibu. Terus jika ada pertanyaan misalnya, bagaimana Bu Bidan? Misalnya udah ada sensasi mengedan, udah ingin mengedan namun belum boleh mengedan oleh bidan atau dokter. Karena pembukaan itu belum lengkap. Kan biasanya ada sebagian yang ibu mau melahirkan itu sudah ada rasa ingin mengedan karena kepalanya sudah turun ke bawah panggul, namun pembukaan belum lengkap. Nah, itu bisa dilakukan pernafasan perut ini, namun dengan mengeluarkan nafasnya melalui mulut. Misalnya begini, tarik nafas melalui hidung dan dikeluarkan melalui mulut. Ataupun ibu bisa sambil mengeluarkan suara yang berat dan dalam. Misalnya ataupun karena ada sebagian ibu yang mau melahirkan itu kadang ingin mengeluarkan suara-suara untuk mengurangi rasa tidak nyaman saat kontraksi, karena diharapkan dengan pernafasan perut yang dikeluarkan melalui mulut atau ditiupkan itu bisa mengurangi sensasi ingin mengedan pada saat proses persalinan. Pernafasan yang kedua yang perlu diketahui yaitu pernafasan dada. Bagaimana pernafasan dada? Yaitu yang mengembang dan mengempis itu dada. Dan juga kadang-kadang bahu juga ikut terangkat. Jadi bukan perut. Misalnya begini. Ya, dada yang mengangkat atau mengembang dan mengempis itu dada. Dan sebenarnya pernapasan dada ini tidak perlu untuk dilatih seperti pernapasan perut. Karena pernapasan dada ini biasanya pada saat proses persalinan itu lebih mudah diarahkan, dan pernapasan dada ini itu digunakan pada saat bunda itu mengejang. Jadi menggunakan pernapasan dada. Nah, itulah teknik pernapasan yang perlu diketahui oleh ibu hamil dan ibu yang mau melahirkan. Diharapkan persalinan lebih mudah, lebih lancar, dan menyenangkan dengan minim trauma.
Sekian dulu penjelasan dari saya. Jika masih ada yang belum jelas, boleh ditulis di kolom komentar. Dan assalamualaikum.